Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan pajak. Kita berjumpa lagi pada kanal YouTube KPP Madya Jua Jakarta Pusat. Saya Pak Widaryanto. Dan saya Zen. Pada hari ini kita akan membahas terkait apa Mas? Kortex. Kortex. Ya. Apa itu Kortex Mas Jen? Pada intinya Kortex itu adalah sistem administrasi layan Direktorat Jenderal Pajak yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi nanti akan ada banyak perbaikan dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Selain perbaikan juga akan menyatukan. Kalau selama ini kan kita ada ibu pot unifikasi misalnya, ada e-faktur, kemudian hal aplikasi yang lain. Nah, ini di Kortex ini akan disatukan, jadi lebih memudahkan kawan pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, Pak W. Artinya aplikasi Kortex ini akan lebih simpel ya, Betul. menyatukan seluruh aplikasi yang pernah ada ya. Mungkin contohnya seperti saat e-faktur kita udah nggak perlu lagi meminta nomor seri faktur ya. Nanti di aplikasi itu ada untuk melaporkan dan membuatnya pun di aplikasi Kortex ya, Bapak Ibu. Kemudian Kortex ini juga tidak hanya digunakan oleh wajib pajak, Pak Wid. Nanti Kortex ini digunakan baik oleh wajib pajak, pihak ketiga itu misalnya kayak konsultan misalnya, PJAP dan sebagainya. Kemudian digunakan juga untuk pengawasan kewajiban perpajakan oleh Fiskus sendiri. Pak Wid, untuk Kortex kan tentunya ada landasan aturannya ya. Untuk Kortex ini seperti yang sudah dibahas oleh kawan kami di video sebelumnya, untuk pelaksanaan Kortex tentunya ada payung hukumnya, yaitu PMK 81 tahun 2024. Betul. Di PMK 81 tahun 2024 itu nanti ada banyak perubahan-perubahan aturan yang berlaku. Dan mungkin wajib pajak bisa membaca PMK tersebut ya. Silakan kawan pajak bisa mempelajari PMK 81 yang memang sangat banyak isinya, tapi tenang, semua hal yang susah akan bisa kita jalankan, kita jalani dengan belajar. Jadi kita mempelajari bersama PMK 81 tahun 2024 itu sebagai payung hukum aplikasi Kortex ini. Kemudian Pak Wid, wajib pajak kan bertanya, ini sebenarnya Kortex jadinya kapan sih diberlakukan? Oh ya, jadi untuk diberlakukan ini di bulan Januari 2025 mungkin akan berlaku ya. Karena kita menunggu launching aplikasi Kortex tersebut. Berarti 1 Januari sudah berlaku ya Pak Wid? 1 iya, Januari. Ya, kemudian wajib pajak juga banyak yang bertanya, ini untuk misal pelaporan perpajakan di tahun 2024 dan sebelumnya, apakah nanti di Januari misalnya pelaporan untuk masa Desember 2024 ataupun SPT tahunan PPh Badan tahun 2024, apakah langsung menggunakan Kortex atau menggunakan aplikasi sebelumnya. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, untuk SPT tahunan badan maupun SPT tahunan orang pribadi ya Mas Jen, itu masih menggunakan aplikasi lama yaitu IPOM. Jadi nanti untuk tahun pajak 2025 baru untuk SPT tahunan badannya maupun orang pribadinya mungkin sudah menggunakan aplikasi Kortex untuk tahun pajak 2025 nanti ya. Untuk pelaporan. Jadi untuk yang pelaporan saat ini untuk tahun pajak 2024 itu untuk badan maupun orang pribadi masih menggunakan aplikasi yaitu IPOM. Kemudian untuk SPT masa Desember 2024. Untuk masa Desember 2024 untuk saat ini masih menggunakan yang lama. Oh, berarti nanti Kortex digunakan mulai masa pajak Januari 2025. Kan pajak kalau mempelajari, mau tahu lebih banyak terkait dengan Kortex ini, kan pajak bisa mengakses pajak.go.id/kortex. Nah, di situ akan banyak sekali pengetahuan yang kawan pajak dapatkan terkait dengan Kortex dan penerapannya. Kemudian tadi terkait dengan sertifikat elektronik, nanti ada beberapa yang bisa digunakan. Salah satunya adalah kode otorisasi DJP. Selain kode otorisasi DJP juga bisa menggunakan sertifikat elektronik yang sudah diakui dari pihak ketiga. Nah, kawan pajak nanti bisa mengajukan sertifikat elektronik melalui pajak.go.id. Untuk tata caranya silahkan kawan pajak bisa buka tadi yang saya sampaikan, pajak.go.id/kortex. Di situ akan banyak disampaikan bagaimana tata cara untuk mengakses Kortex dan
macam-macam, misalnya untuk pengajuan permohonan dan sebagainya, di situ akan ada tata caranya bagaimana. Tapi nanti di aplikasi Kotek ini itu muncul notifikasi. Oh iya ya. Nanti ada terbitan mungkin STP dari AR-nya ya. Tinggal diklik notifikasi itu dalam bentuk PDF akan terlihat. Jadi wajib pajak tidak perlu lagi menunggu atau yang dikirim lewat pos. Oh, bisa kelihatan semua ya, termasuk SP2DK juga Pak? Termasuk SP2DK. Jadi nanti di aplikasi Kotek ini yang terkait kayak STP atau SP2DK dari AR-nya itu akan muncul pada notifikasi di user Koteknya wajib pajak itu sendiri. Ya, kemudian juga di Kortek mengakomodasi billing yang belum dibayar. Iya betul. Kotek ini kita nanti ada menu baru namanya deposit pajak. Artinya untuk deposit pajak itu kita bisa mendepositkan dengan cara membuat billing untuk deposit pajak. Jadi seperti kita mendepositkan. Jadi kita gunanya untuk bisa nanti membayar semua kewajiban perpajakan. Artinya nanti di aplikasi Kortek ini ada pilihan saat membuat billing ya, pembayaran bisa melalui billing seperti biasa kita buat billing untuk pembayaran pajaknya atau melalui deposit yang sudah kita setorkan ya. Setorkan lebih awal. Hal tersebut menghindari bunga atau denda karena keterlambatan bayar. Seperti itulah. Kemudian untuk mempelajari Kortek lebih lanjut, tadi saya sampaikan lagi ada di pajak.go.id/kortek. Kortek ini yang kita sebutkan tadi, dia itu artinya lebih simpel. Semua aplikasi yang ada sebelumnya seperti PPN ya kan, Ibu Pot, dan nantinya juga ada permohonan wajib pajak itu diajukan bisa melalui aplikasi Kortek ini. Ya, jadi ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, kemudian pembayaran, bahkan pemeriksaan dan penagihan pajak di situ ada di aplikasi Kortek ini. Kemudian misalnya permintaan konsultasi dan sebagainya, di situ ada menu terkait dengan tadi konsultasi dan sebagainya. Terus kemudian ada janji temu juga di situ. Bisa di situ jadi juga ada semacam membuat janji temu kan biasanya kita itu di helpdesk ya. Nanti di sini kita bisa membuat janji temu mungkin dengan penyuluh, dengan AR atau dengan pemeriksa. Gitu. Jadi begitu kan pajak. Untuk Kortek ini memang mengintegrasikan proses bisnis inti administrasi perpajakan. Apabila kawan pajak ingin belajar lebih lanjut dan lebih mendalam terkait aplikasi Kortek ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan handbook maupun video. Ada 7 handbook dan lebih dari 50 video. Kawan pajak bisa mengakses link handbook dan video seperti yang sudah kami tuliskan di deskripsi di bawah ini. Saya Zen dan teman saya Pak Wid undur diri pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tentunya akan banyak hal yang akan kita bahas, yang akan kita share, kita sampaikan ke wajib pajak untuk mendukung peningkatan pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakan sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Demikian dari kami. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.